أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Al-Quran Surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 25 insyaallah sampai ayat 61. Malakum la tanasurun, mengapa kalian tidak saling tolong-menolong? Bal humul yawma mustaslimun, bal bahkan hum adapun mereka al yawma di hari itu al mustaslimun, mustaslimuna mereka yaitu menyerah kepada keputusan Allah. Jadi kita ini harus berusaha dan harus tolong-menolong. Kalau kita di waktu di dunia tidak tolong-menolong, maka menyesal kelak di hadapan Allah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Tapi kalau tolong-menolongnya itu sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka justru tolong-menolong dalam ketidakbaikan itu menjadi penyesalan. Lalu ditanya oleh Allah, kalau dulu kalian tolong-menolong, kenapa sekarang juga tidak tolong-menolong di neraka jahanam? Tidak bisa. Mereka sekarang sudah harus mengikuti segala keputusan dari Allah, yaitu menerima azabnya, hukum yang sangat tegas. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Lalu mereka berhadap-hadapan, saling berbantah-bantahan, yang tadinya menjadi teman, sekarang di hadapan hukum malah saling menyerang. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Mereka berkata, innakum bahwa kalian tokoh-tokoh yang zalim dulu mempengaruhi kami dari arah kanan. Kata pengikutnya. Qalu, pemimpin yang zalim tadi menjawab, balam takunu mu'minin. Enggak, kami tidak mempengaruhi kalian, kalian saja yang terpengaruh dengan godaan kami. Ini pelajaran ya, agar kita itu mulai dari sekarang jangan suka bermusuhan dan jangan tolong-menolong dalam permusuhan. Kalau tidak keliru di luar negeri, di Mesir itu terjadi sebuah pengadilan. Pengadilan kepada orang yang dituduh Wahabi, sehingga selalu memusyrikkan, membid'ahkan, mengkafirkan, memerintahkan agar sesama anak bangsa, sesama umat Islam itu untuk dibinasakan karena berbagai alasan. Ini menjadi masalah yang besar
Jadi jangan sampai kita berada di Indonesia ini mencari-cari kekurangan sesama anak bangsa, apalagi sesama umat Islam. Lebih baik kita melepaskan orang dari dakwahan atau dari tahanan apabila dakwahan dan itu akibat dari dugaan-dugaan yang tidak tepat, tidak benar, kurang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Kata pemimpin yang zalim itu, kami tidak punya kuasa untuk mempengaruhi Anda. Anda saja yang terpengaruh. Jadi saling lepas tangan. Bal kuntum qauman taghin. Kalian sendiri yang melampaui batas. Fahaqqa alaina qaulu rabbina. Fahaqqa alaina qaulu rabbina. Maka kata pemimpin yang zalim dan pendukung yang ikut oknum-oknum yang zalim itu, yang menjadi koalisinya itu, sama-sama pada waktunya berhak untuk mendapatkan hukuman azab yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian mustarikun, sama-sama melakukan kezaliman, ikut andil, berkoalisi, dan sekarang juga harus bersama-sama di dalam azab. Inna kadzalika naf'alul mujrimin. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami membalas terhadap segala perbuatan orang yang suka melakukan dosa. Mujrimin. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dulu waktu di dunia apabila kalimat la ilaha illallah dikumandangkan, syariah, istilah-istilah Al-Quran dan As-Sunnah apabila disampaikan, mereka dulu menyombongkan diri, bahkan menuduh saudaranya seperti kadrun, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Padahal itu pekerjaan dari orang-orang kafir, orang-orang komunis, orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, lalu dipakai untuk senjata mengadu domba kita dari dalam, mempergunakan orang yang berKTP Islam, tapi bisa diadu domba karena mungkin kepentingan uang dan jabatan atau karena kurang paham terhadap agama, tapi punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang tidak benar karena dapat dukungan dari oknum aparat atau oknum pejabat. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka semua, imam dan makmumnya yang sama-sama zalim itu berkata dulu, masa kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, yaitu mempertuhan selain Allah, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Masa kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita dan kebiasaan pada lingkungan-lingkungan kita hanya karena keberadaan Muhammad di syairim majnun. Jadi orang-orang yang baik itu dulu dianggap gila, malah dianggap tukang bohong. Ya masa orang hanya mengatakan kamu sehat ya? Masa orang hanya mengatakan iya saya sehat lalu dituduh bohong? Kan orang ini berkata untuk menenangkan dan membuat agar imun orang lain juga tumbuh dengan mengatakan dia sehat, agar orang lain juga merasa sehat.
tenang, perekonomian juga bisa jalan. Lebih gaduh mana dengan orang yang ngeprank membohongi kita, nyumbang 2 triliun, ternyata cuma bohong-bohongan. Bal jaa'a bil haqqi wa shaddaqal mursalin. Nabi itu nggak gila, nggak bohong. Tapi Nabi itu datang dengan membawa al-haqq, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa shaddaqal mursalin, dan membenarkan ajaran para rasul sebelumnya yang sebelum dirubah, memperkuat. Kalimat bal jaa'a bil haqq. Nabi itu datang dengan membawa al-haq. Di zaman sekarang itu ya menafsirkan Al-Quran itu macam-macam. Jadi mulai dari zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampai sekarang. Menurut Sayyidina Ali itu kalimatu haqqin urida bihal batil. I'rifil haq ta'rif ahlahu. Jadi ada kalanya Qur'annya itu benar tapi ditafsiri sesuai dengan kemampuan, kepercayaan, ijtihad, kelompok, jamaah masing-masing. Itu dari dulu. Oleh karena itu Sayyidina Ali udah ngingetin, Qur'annya itu benar, as-sunnahnya itu benar, tapi ada kalanya dipakai untuk sesuatu. Ya begitulah, dibaca sendiri, ditafsiri sendiri, dipahami sendiri. Lalu timbullah berbagai golongan. Ada golongan Syiah, ada golongan Wahabi, ada golongan Ingkarus Sunnah, berbagai golongan yang semuanya mengaku bahwa yang paling benar ma'ana alaihi washabi, yang ngaku paling Qur'ani. Jadi diartikan al-haq di sini Al-Qur'an. Sedangkan selain Qur'an seperti as-sunnah itu dianggap itu dhon. Padahal kita tahu kalau as-sunnah itu dhon berarti salat zuhur 4 rakaat itu juga dhon, belum tentu kebenarannya. Karena itu bersumber dari Nabi itu. Di Al-Quran nggak ada salat zuhur itu 4 rakaat itu nggak ada. Untuk mengukur, mengatakan itu dhon apa bukan, benar apa tidak, palsu apa tidak, bertentangan dengan Al-Quran apa tidak, itu bukan kita yang ukur. Kalau kita ini kan bukan Quran, kita ini manusia biasa yang umurnya baru 50, 60, 70 tahun yang baru belajar, berijtihad, belajar membaca, memahami Al-Quran. Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini Qurani, bahwa kita ini suci seperti sucinya Al-Quran. Dan ini merebak di mana-mana. Di Timur Tengah, di Indonesia, banyak aliran seperti ini. Celakanya ada yang mengkultuskan, ada yang menganggap gurunya yang paling benar. Kami sendiri punya teman, itu ingkar sunnah. Jadi as-sunnah itu Al-Quran juga dibaca dan dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri, dihukum-hukumi sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan. Kita boleh berbeda, yang nggak boleh itu adalah bermusuhan. Jadi balja abil haq di sini adalah Al-Quran dan as-sunnah. Karena as-sunnah itu tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Contohnya perintah sholat zuhur. Lalu Nabi mempraktekkan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat. Jadi yang paling tahu kepada Al-Quran itu bukan kita. Kita ini bukan Quran, kita ini bukan Allah. Jangan ngaku bahwa kita ini Quran, kita ini Allah. Yang paling tahu adalah Allah sendiri, lalu muridnya. Allah yang nomor 1 itu ya Nabi Muhammad SAW. Jadi penafsiran Al-Quran dan As-Sunnah itu sebaiknya jangan kita baca sendiri, pahami sendiri, putusin sendiri, tapi coba mengikuti aturan, yaitu mengikuti jenjang. Menghormati dan mempertimbangkan bagaimana sih pemahaman praktek Al-Quran itu menurut yang dipraktekin Nabi. Begitu.
Dan kita harus menghargai bahwa kita ini dulu belajar dengan guru kita, mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, baik di dalam atau luar negeri. Jangan kalau kita udah besar lalu kita sombongnya setengah mati, melangkai semua guru. Oh, guru kita semua dianggap manusia, bisa salah, bisa benar. Lah yang ngomong itu apa Tuhan apa? Kan kita juga manusia. Jadi kalau nabi itu bisa salah, bisa benar, apalagi sahabat, apalagi tabi'in, apalagi a'immah, apalagi para ulama. Jangan sombong begitulah. Jadi lebih baik ayat Al-Quran ini prakteknya menurut Nabi dalilnya seperti ini begini. Atau ada praktek yang lain, atau ada ijtihad yang lain. Atau kami punya pendapat berdasarkan ayat ini, hadis ini begitu. Jangan, ya jagalah ketawaduan. Tapi sekali lagi, kita boleh berbeda, yang nggak boleh adalah permusuhan. Jadi kita tetap harus saling menghargai. Bal jaa'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Innakum ladzaiqul adzabil alim. Nah, sekarang kalian sudah tiba waktunya untuk merasakan azab yang sangat memedihkan. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu semua akibat perbuatan kalian dulu waktu di dunia. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hambanya Allah yang oleh Allah dipilih menjadi hambanya yang dibersihkan dari dosa. Sehingga segala perbuatannya itu waktu dan tempat dipilihkan, dituntun oleh Allah ke tempat yang bersih. Dan selalu berusaha dan bersama orang-orang yang bersih, ikhlas. Ucapannya ikhlas, tatapan matanya ikhlas, pikirannya ikhlas, langkah kakinya ikhlas, usahanya juga ikhlas dan bersih. Jauh dari dosa dan lain sebagainya. Mukhlas. Mukhlas itu akhlaso yukhlisu ikhlas. Mukhlas. Orang yang oleh Allah dituntun untuk menjadi orang yang bersih dan dibersihkan oleh Allah. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Orang yang mukhlasin ini adalah orang yang berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, rizki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Fawakih, juga buah-buahan, wahum mukramun, dan mereka dunia akhirat dimuliakan, dibanggakan oleh Allah taala, bahkan ditaruh di tempat yang mulia, fi jannatin na'im, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, mereka itu besok di surga itu berhadap-hadapan, duduk di depan, duduk berhadap-hadapan sambil ngobrol gitulah kira-kira. Yutafu alaihim bika'sim mim ma'in, lalu diantarkan kepada mereka dengan gelas, alaihim atas mereka dengan gelas yang terisi air dari mata air surga. Jadi pengen apa langsung dianterin gitu. Bayullah aladzatil lisyaribin, warnanya putih, bersih, sedap rasanya untuk diminum. La fiha ghaul, di surga itu tidak ada minuman yang membahayakan. Kalau di dunia banyak. Pewarna, pengawet, pemutih itu jangan diminum. Demikian juga makanan-makanan yang sudah jamuran itu sangat berbahaya. Juga makanan-makanan yang ada arangnya, terlalu gosong dan lain sebagainya, sangat berbahaya. Walahum anha yunzafun, dan mereka itu kalau minum tidak akan mabuk. Jadi karena di surga itu tinggal pembalasan nikmat dari semua yang telah kita lakukan. Wa indahum qasiratut tarfi ain. Di surga nggak ada perintah. Yang ada kita menikmati hasil perbuatan kita.
Nggak ada perintah seperti kalau di dunia kan ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Wa indahum qasiratut tarfi ain. Di surga dia dikasih pasangan yang indah-indah. Pandangannya itu terbatas, setia hanya kepada pasangannya. Kosor itu kan terbatas. Jadi torfi ain itu membatasi pandangan. Di antara tanda-tanda pasangan yang setia itu membatasi pandangan, membatasi pergaulan, menjaga perasaan, dan lain sebagainya. Saling membatasi diri. Itu tanda-tanda orang kalau punya pasangan. Kalau belum ya suka-suka. Ka'annahunna baydum maknun. Ya seperti bidadari. Yaitu semacam telur yang tersimpan dengan baik. Artinya betul-betul terjaga, indah, dan luar biasa. Sangat dijaga. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Suatu ketika ahli surga ini bertemu dengan temannya. Lalu bertanya, gimana teman kita dulu waktu di SD, di SMP, di SMA, waktu kuliah, tetangga kita, dan lain sebagainya, jamaah pengajian, dan lain sebagainya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Qarin itu teman. Loh, di mana ya teman kita kok nggak kelihatan? Jadi besok itu surga itu transparan. Semua yang ada di surga itu dalam pengertian bisa diketahui. Ada satu orang aja yang tidak kelihatan, berarti dia pasti di neraka. Dan ada sebuah cerita bahwa orang yang di surga itu bisa melihat orang yang di neraka. Padahal jarak jauhnya luar biasa. Artinya kita nggak bisa sembunyi. Kita berada di mana besok. Kalau di surga ya alhamdulillah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau ada di neraka, kita nggak bisa sembunyi. Karena semua orang tahu bahwa kita berada di situ. Dari zaman umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Seperti sekarang aja, kita ini kan punya HP. Lalu dimanapun kita berada, pasti terdeteksi. Kalau nggak percaya, tanyakan kepada aparat yang bisa mendeteksi sinyal. Jadi kita ini bisa ketahuan oleh teman SD, SMP, di mana kita berada, kehidupannya seperti apa, usahanya seperti apa, nasibnya seperti apa. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. Dulu kita punya teman, dia nggak percaya tentang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa kita juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sekecil apapun. Mereka dulu nggak percaya. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Jadi ada yang percaya tapi dia ya kayak gimana ya? Semaunya gitu loh hidup. Berkata juga semaunya, usaha semaunya, melangkah juga semaunya. Alergi dengan aturan, alergi dengan kebaikan. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Apakah kita kalau sudah meninggal menjadi debu, tulang belulang hancur, apakah kita akan hidup kembali lamadinun untuk dibangunkan dan dibalas? Qala hal antum muttali'un. Kalau begitu, ayo kita lihat yuk teman kita yang dulu hidup semaunya sendiri itu kira-kira ada di mana. Fattola'ah, kemudian melihat temannya itu yang berkata tadi, Qail tadi melihat faro'ahu fi sawa'il jahim. Ternyata dia melihat temannya yang dulu hidup ugal-ugalan itu semaunya sendiri itu
nggak mau diatur itu ternyata berada di tengah-tengahnya neraka jahanam yang penuh api yang menyala. Fi sawa, sawa itu wasatih, wasatiha, fi sawa il jahim. Naudzubillahi min dzalik. Loh, teman kita berada di tengah-tengah api neraka jahanam. Qala tallahi in kitta laturdin. Masya Allah. Kata temannya yang di surga. Untung dulu kita hampir kepleset gara-gara teman kita ini. Dia ajak kita. Diajak ke sini, diajak ikut ini, diajak masuk grup dan lain sebagainya. Kalau kita keluar dari grup nanti dianggap gak berteman dan gak solider dan lain sebagainya. Hebat berbagai cara. Kalau kita dulu ikut dengan ajakan dia, pasti kita udah bareng sama dia berada di tengah-tengah api neraka jahanam. Qala tallahi in kitta laturdin. Kada itu hampir, hampir saja kita ikut dengan ajakan dia dan menemani dia di neraka jahanam. Dulu lah turdin. Turdin itu hampir saja dia mencelakakan aku. Ya sepertinya sih ajakannya baik-baik saja. Tapi sebenarnya lambat laun akan mencelakakan. Walaula ni'matu rabbi. Andai saja bukan karena pertolongan Allah. Nikmatnya Allah. Lakuntu minal muhdarin. Pasti aku juga terseret ke neraka. Hadir. Hadir itu ya hadir diseret ke neraka seperti kalian berada di neraka. Afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula. Hidup itu ya sudah, mati itu nggak akan berkali-kali, sekali aja. Kalau kita meninggal lalu masuk ke surga, alhamdulillah nggak ada kehidupan lain selain di surga. Kalau kita di neraka selamanya, ya udah selamanya. Kecuali apabila kita bertobat, mungkin kalau kita punya dosa ya nggak lama-lama di neraka. Mudah-mudahan dimaafkan sehingga nggak usah mampir ke neraka. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Illa afama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Bimithli hadza falya'malil 'amilun. Ayat ini diakhiri dengan limithli hadza falya'malil 'amilun. Untuk seperti perbuatan orang yang baik inilah cobalah kita menirunya agar kita tidak mudah terkecoh dengan berbagai ya ajakan-ajakan yang kurang baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini Al-Quran surah As-Saffat ayat 25 sampai 61. Penjelasannya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 15 halaman 70 sampai 76 dari kanan ke kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.